Keuangan Republik Indonesia. Rapat paripurna hari ini digelar dan diikuti anggota DPR RI secara langsung dan virtual. Sebelum rapat dibuka, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan berita duka atas meninggalnya mantan Menteri Penerangan era Orde Baru dan juga mantan Ketua MPR Harmoko, serta dua anggota DPR RI yaitu John Sivi Mirin yang merupakan anggota Komisi 2 dari fraksi PAN dan Adang Sudrajat, anggota Komisi 9 dari fraksi PKS. Ketiganya meninggal akibat COVID-19. Mengikuti laporan Badan Anggaran tersebut. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan DPR RI dan seluruh anggota DPR RI menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Saudara Haji Harmoko, Ketua MPR DPR RI periode 1997-1999, dan rekan kita, saudara perjuangan kita, John Sivi Mirin, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional, serta saudara Dr. Haji Adang Sudrajat MM, AP, anggota Komisi 9, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Marilah kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan semoga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Rapat paripurna DPR RI yang mengagendakan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah 2022 turut pula dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Rapat paripurna kali ini memang diselenggarakan secara langsung dan virtual. Anggota DPR RI yang hadir secara langsung dibatasi hanya 50 orang untuk menerapkan protokol kesehatan. Sementara anggota DPR RI lainnya mengikuti rapat secara virtual, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Pimpinan, izin interupsi pimpinan. Tadi kita sudah sepakat bahwa interupsi akan disampaikan pada paripurna berikut. Karena ini Dan selanjutnya, tuntutan masyarakat pimpinan. terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah. Rapat paripurna DPR RI pada Selasa siang juga diwarnai dengan interupsi dari anggota DPR yang hadir. Namun interupsi tidak digubris oleh pimpinan sidang Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi menyebut interupsi akan dilayani di paripurna berikutnya. Interupsi kembali muncul saat Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara, namun kembali diabaikan. Sebelum menutup rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR, para anggota DPR, dan para menteri yang hadir. Saya harapkan tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Badan Anggaran terkait MPPKF, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paripurna DPR RI hari ini, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Diana, tadi ada interupsi dalam paripurna yang tidak digubris oleh pimpinan sidang dan juga Ketua DPR. Ada informasi siapa, Diana, anggota Dewan yang interupsi dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Benar sekali Ibrahim, kalau kita pantau dari siaran virtual dari sidang ataupun rapat paripurna masa sidang kelima DPR RI tahun 2020-2021 setidaknya ada dua interupsi yang muncul, dua-duanya ini tidak digubris. Nah terkait siapanya karena memang sidang ini dilakukan secara virtual, kami pun teman-teman media ini tidak bisa memantau secara langsung sekiranya siapa sosok spesifik yang ingin menyampaikan interupsi tersebut. Karena kalau kita lihat di interupsi pertama ini tidak menyebutkan nama dan juga asal komisi. Tapi kalau di interupsi yang kedua ini sempat menyebutkan nama yakni Sartono Hutomo. Ini merupakan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Terkait materi ataupun apa yang disampaikan dalam interupsi ini apabila memang diperbolehkan oleh pimpinan pada saat itu,
hingga saat ini kami masih mencoba mencari informasi, kami sudah mencoba mengontak Sartono, tetapi hingga saat ini masih belum ada jawaban. Secara keseluruhan memang runtutan sidang paripurna pada hari ini berlangsung cukup cepat karena dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Kemudian langsung dilanjut oleh paparan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Said, kemudian dikembalikan ke pimpinan lalu langsung ditutup oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir secara virtual. Sehingga memang interupsi-interupsi ini tidak digubris dikarenakan sudah disepakati interupsi ataupun komentar-komentar dalam sidang paripurna ini akan disampaikan di kesempatan berikutnya. Secara keseluruhan, rapat ataupun sidang paripurna pada hari ini memang menyetujui postur makrofiskal 2022 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN. Diharapkan landasan ini mampu mengembalikan defisit anggaran targetnya maksimal 3% dari PDB 2023. Nah memang secara garis besar postur makronya disetujui, tetapi ada sejumlah perubahan ini terkait nilai tukar rupiah, nilai lifting minyak bumi dan gas bumi. Ibrahim. Baik, Diana, ini kan lagi PPKM darurat. Bagaimana pantauan Anda penerapannya dalam paripurna dan juga aktivitas di Senayan saat ini, Diana? Tentu ada pembatasan, Ibrahim dan juga saudara, karena memang benar sekali ini masa PPKM darurat sehingga ada sejumlah aturan baru yang diperketat dan juga ditegaskan oleh DPR RI termasuk di kawasan Senayan ini. Setidaknya ada 3 aturannya. Yang pertama, semua rapat dilakukan secara virtual. Kemudian apabila memang ada rapat-rapat tertentu yang harus digelar secara langsung begitu, yakni seperti rapat paripurna hari ini, harus menjamin bahwa yang hadir secara langsung ini tidak lebih dari 20% dari kapasitas ruangan. Seperti misalnya kalau di rapat paripurna hari ini yang hadir tidak lebih dari 50 orang karena jumlah kapasitas ruangan ini bisa lebih dari sekitar 400 orang. Sehingga memang yang hadir terhitung tidak sampai 50 orang pada hari ini, yakni hanya 3 sampai dengan 4 perwakilan dari masing-masing komisi begitu. Kemudian apabila rapat digelar secara langsung pun ada syarat antigen ataupun tes cepat antigen yang dilakukan secara langsung, ataupun apabila memang dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini sudah melakukan tes cepat antigen bisa melampirkan surat tersebut. Kemudian aturan yang kedua menerapkan kebijakan kerja dari rumah ataupun work from home bagi semua sektor ataupun bidang begitu. Kecuali apabila memang ada pengecualian bagi sektor ataupun bidang tertentu sehingga bisa menerapkan work from office, tapi sekali lagi aturannya masih WFO. Kemudian yang ketiga juga ada disinfektan ataupun proses disinfeksi yang dilakukan secara menyeluruh begitu, secara rutin, karena memang secara garis besar ini angka ataupun kasus positif yang aktif di kalangan anggota Dewan dan juga kawasan Senayan ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebutkan anggota Dewan yang tercatat oleh Sekjen yang positif COVID-19 ini terhitung per hari ini ada 27 orang. Kemudian kalau untuk staf Pamdal ataupun staf ahli dan sebagainya ini ada 306 kasus yang masih dimonitor. Sehingga memang kebijakan-kebijakan ini masih akan terus dilakukan selama PPKM darurat dan situasional sifatnya Ibrahim melihat jumlah kasus di kawasan ataupun di kalangan anggota Dewan dan juga aktivitas mereka yang beraktivitas di kawasan Senayan. Ibrahim. Baik, terima kasih Diana Valencia untuk laporannya langsung dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.